adalah ini anggaplah moto. Nah kebetulan Jejak Sang Guru, perguruan PPS Budisati yang kita kembangkan, kita dapat dulu motonya semacam ini. Cuman kita namanya motonya adalah di Budisati yang saya terima, Hamemayu Hayuning Wening Lir Hamar Sira Yanglo. Sebetulnya artinya sama ini, nomor satu. Jadi kita cinta kepada sesama seperti mencintai diri sendiri. Itu ya. Salam persahabatan, saya Karyono, Guru Besar PPS Budisati di Jejak Sang Guru. Nah, di Jejak Sang Guru saat ini kita ada berada di Desa Makam Haji Sukoharjo, Pajang, di Petilasan Keraton Pajang. Nah, saat ini kita bisa ketemu dengan dikuasakan di sini untuk menjaga sini, yaitu Ibu Slamet Rahayu, juru kunci Ibu Slamet Rahayu. Nun saya Bu, ini Ibu Slamet Rahayu, ya. Ini adalah juru kunci dari Pajang di sini. Nah, di sini kita juga akan kepengen tahu bagaimana sejarah Keraton Pajang ini. Kita akan menanyakan kepada Ibu Slamet Rahayu sebagai juru kunci di sini. Nah, mungkin pada yang saya pengen tahu bagaimana sejarah dari Keraton Pajang di sini. Bu, kula badhe nanglet dulu. Secara pun Keraton Pajang mriki menawi kalau setahu Ibu itu ada itu tahun berapa Bu dibikin ini? Ini mulai dibangun 1993. 1993 dibangun. Mulai dibangun. Dulu sini cuma oro-oro biasa, tegalan ya. Tidak ada bekas-bekas kerajaan, dia tidak ada, tapi yang ada itu tanah yang tinggi di situ. Iya. Itu memang dari kampung sampai sejak kecil saya sudah disakralkan. Kalau betul-betul yang orang tua-tua dulu yang bilang itu memang patinggalan dari Keraton Pajang. Oh gitu. Makanya itu diuringi yang bisa dibikin petilasan Keraton Pajang ya di sini ini. Oh gitu. Ini saja masih kas desa. Untung masih ada prioritas yang untuk bisa dibikin gitu ya. Nah dulu menurut Ibu Bu, yang Ibu tahu itu titik yang itu dianggap itu bahwa dulu Petilasan Pajang itu yang langsung dibangun itu berupa apa dulu Bu? Ya biasanya tegalan. Oh tegal ya. Ada sendangnya itu masih memang sudah ada. Oh gitu. Itu ada sendang. Oh gitu. Ya ada tanah tinggi itu. Oh gitu. Ya itu saja. Oh, gitu. Ya kalau masalah situ dari kampung lain, dari daerah-daerah lain ya daerah Pajang juga. Berhubung sini sudah dibikin kerajaan, istilah ya kecil-kecilan, dan itu adanya kampung sana yang punya benda-benda yang mistik ya istilahnya, itu dikirimkan di sini. Oh gitu. Dikumpulkan saja jadi satu untuk Pajang, memang itu peninggalan Pajang. Oh, gitu. Pajang itu memang lebar Pak. Iya. Dari Kartosuro sampai ke Genis Ngawian. Iya. Sampai ke Kidu Daleman, sampai Pajang Lor itu masih hak Pajang itu betul-betul. Tapi titiknya tempat dia tidak tahu. Oh gitu ya. Nah terus dari kalau Ibu mungkin tahu itu yang menemukan bahwa ini dulu Petilasan Pajang langsung dibikin seperti ini itu
Siapa pun nggak tahu. Dari orang berkeraton namanya Pak Kus. Keraton Solo. Iya, Pak Kus. Oh, yang dahulu kan Pak Kus ya. Iya. Langsung dibikin Kusnadi. Bapak Kusnadi itu pertama kali Bani Petilasan Pajang ya, langsung dibangun. Itu gini Mas. Sini itu seni untuk petirakatan. Di sebelah kali itu ya ada petirakatan. Berhubung di sebelah sana itu dulu pelanggannya ada di situ. Tapi orang kampung tidak setuju karena kebanyakan terlalu bising, membuat gaduh kampung. Nah, makanya terus disuruh pindah ke sini. Oh gitu. Berhubung sini ya untuk bilangin tempat sanggeran, sakral yang banyak yang terakat di sini, makanya asal pelanggan itu pindah ke sini. Dijadikan satu di sini. Oh gitu. Jadi nama dikatakan namanya Pak Kesultanan Pajang ya. Pajang ya. Itu berarti setelah yang Pajang itu setelah dari Demak itu ya terakhir kan ya, Demak itu yang namanya Mas Karebet gitu, Joko Tingkir, langsung yang nama bayi setelah diasuh sama Ki Ageng Tingkir dikasih nama dibesarkan di daerah Tingkir ya, itu namanya Joko Tingkir ya. Terus jadi mengemban tugas sebagai sultan jadi Hadiwijoyo ya. Nah menurut Ibu, apa sih yang selalu disampaikan ke Eyang Hadiwijoyo kepada generasi penerus apa Bu? Kalau menurut Ibu apa Bu? Ya, pesan-pesan beliau itu Bu? Pesan beliau itu ya, ini ya. Kalau secara pacar kan tidak tahu toh. Betul, kita kan ya. hanya pribadi saya sendiri ya. Bapak punya naluri, saya punya naluri dijadikan satu, ayo bareng-bareng disempuyung supaya kini sampai gimana. Jadi kok petunjuk kowe kudu gawe ngene gini enggak. Itu hanya inisiatif sendiri. Ya orang tirakat di sini adalah Pak ini seneng yo tak ayo bareng-bareng tertampah gawe ngene gawe. Memang ini dulu tertampah. Bikin dopo saja ya yo sapa sing duwe ayo sisik. Jadi setelah pada kadang tirakat di sini itu menemukan suatu ketenangan lahir batin ya Bu ya, itu yang tidak dirasakan ya. Cuma ada pribadinya saya sendiri. Orang kok kudu dikon bukan. Jadi aku di duit ayo aku yo lilo, aku yang dikit aku yo lilo, foto-foto bareng-bareng. Nah itu kalau pengunjung yang sudah itu Bu, dari sekian puluh tahun itu, biar berpikiran abad ini, umumnya yang di sini tuh pada ziarah itu apa yang dituju Bu? Ya gini ya, masalah orang itu semua masuk sini kebanyakan banyak problem. Ya gitu. Ya ada urusan keluarga, urusan utang piutang, urusan pribadi apa enggak tahu. Tapi dia kalau delalah coba-coba kok doa di sini 1 hari, 2 hari, 3 hari itu adalah kerjaan lancar. Dikabulkan, bisa diselesaikan apa yang dituju. Jadi itu menurut Bu tadi yang sekarang ini. Jadi jarak-jarak ke sini ke Kesultanan Joko Tingkir ini banyakkan orang yang punya masalah, mencari ketenangan, itu yang banyak datang. Orang tirakat ya tirakat di daerah sini, itulah yang sering ditemani kita adalah seperti itu. Jadi yang tujuannya bagaimana ini yang besar bangunan terbesarnya kan dari Pak Bambang Sridaya dari Klaten. Ya itu dulu ya dari nol lah ke sini ya datang. Karena sudah hidupnya sudah nyaman di sini ketemu saya. Sini masih berangkat lah. Tanya sama saya, Mbah, ini dibangun oleh putra Reni Dite Mas. Saya bilang jujur, tak bangun oleh tenanan. Aku nek tenan-tenan Mbah, nek ora ya ora, nek tenan-tenan. Nek sampean tenanan tak atur pengurus. Pertama niku wingi kali kula yen lah kula ndelah pengurus pas pengurusnya tinggal langsung ngantos seperti itu. Nyatane bangun iki entek 100
Dheweke nyambut gawe untuk 200. Entek iki nyatane adol iki tercapai ngantos gawe iki mapping iki damel gazebo, damel kamar mandi pun begitu mriki rusak pun dihak jambake. Lalu rasa ngomong sapa-sapa ngomong aku. Nah Pak Bambang ini namung piantun biasa napa nggih? Wonten trah wayah. Oh, trah wayah saking yang jenggotan. Oh. Pukul perkara banter mboten ngertos ini. Iya. Nggih wonten trah darahipun, jasmanipun lene niku Mas Bambang Srijaya. Klaten ingkang gadah rumah makan soto seger niki malah tentang rumah makan mleten soto seger meniki tengah jam dipun tek niku enggal wanem setengah tahun dereng. Terus miyane nembe 3 bulan seperti. Oh, ngaten. Jadi ini yang bangun niki nggih Bu, bangun kamar tadi tahun 1993 niku 193 ya udah banyak orang. Ya, yang meneruskan sampai sekarang bagus ini itu. Oh, gitu. Nah, inilah kita setelah berbincang-bincang dengan juru kunci ya Kesultanan Pajang di sini di Desa Makam Haji Sukoharjo ini. Tadilah penjelasan masalah secara singkat dari Kesultanan Pajang di sini. Terima kasih. Kita akan coba kita lihat ini ada namanya moto ya istilahnya Sesanti Ponco Waliko. Adalah moto dari Eyang Joko Tingkir ataupun Eyang Hadiwijoyo. Pisan sesatu kudu tresna marang sesapa daning urip. Jadi kita harus cinta kepada sesama umat seperti mencintai diri sendiri. Ini ora pareng merak wewaling negara. Jangan sampai melanggar peraturan negara. Ora pareng milik sing dudu sak mestine. Kita tidak boleh memiliki yang bukan semestinya. 4. Ora pareng sepoto cepatani. Jadi kita tidak boleh menyumpahin orang. Itu yang 4. Yang 5. Ora pareng cidra ing ubaya janji. Ojo nganti mengingkari janji. Itu yang kelima ya. Nah, ini anggaplah moto. Nah, kebetulan jejak sang guru perguruan PPS Sujisati yang kita kembangkan kita dapat dulu motonya semacam ini, cuman kita namanya motonya adalah di Budijat yang saya terima Hamemayu Hayuning Wening Lir Hamar Sira Yanglo. Sebetulnya artinya sama ini nomor 1. Jadi kita cinta kepada sesama seperti mencintai diri sendiri itu ya. Saya setelah dapat izin dari juru kunci Bu Sri Slamet Rahayu, mohon kita mau meditasi di sini. Intinya adalah kita kirim doa pada leluhur kita, yaitu adalah Eyang Mas Karebet
alias Joko Tingkir alias Hadiwijoyo, Raja Pajang. Nah, setelah diizinkan kita menjalankan tadi, di sini saya mendapatkan suatu gambaran atau petuah yang saya terima. Nah, pertama saya pada saat kita mendoakan beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditemuin satu Eyang Joko Tingkir. Dia pakai seragam kota dan kainnya parang rusak kainnya, bajunya hitam lapisan kuning. Dia naik liman atau gajah. Dan saya tanyakan, gajah itu siapa namanya? Dia mengatakan, dia bilang Ki Leman Seto, itu gajahnya beliau, yang tipian atau yang kendaraannya. Nah, gajah tersebut namanya Ki Leman Seto, atau dia bilang juga Mbah Putih. Itu. Nah, setelah itu saya melihat gajah itu dengan dihiasi kepalanya itu hijau semua, cuman lapisan kuning. Itu di dari sini sampai ke belalai. Itu saya lihat. Nah, sebelah kanannya itu adalah ada orang pakai surjan goklat. Terus pakai blangkon ya, blangkon yang ada belakang ada pentolannya itu warna coklat juga. Nah, sekarang rupanya beliau adalah putranya, yaitu yang dinamakan Eyang Benowo. Itu sebelah kanannya. Jadi beliau yang Hadiwijoyo naik gajah, sebelah kanannya Eyang Benowo, sebelah kiri ada juga, tapi tanpa memakai mahkota atau apa. Dia dengan rambut telanjang panjang, pakaian hitam. Rupanya itu adalah Eyang Penemban Senopati yang dulu dikasih nama dari kecilnya Ki Bagus Luwut atau Danang Suwijoyo, Eyang Penemban Senopati. Itu sebelah kiri, itu yang saya temui. Nah, dia cuma mengatakan, dia rupanya senang bahwa kita diperhatiin. Dia senang sekali. Nah, tujuan kita tadi biar kita melesaikan sejarah, terus kita kepengen petuah-petuah dari beliau, kan? Itu langsung dia menerima dengan senang hati. Itu pun semua adalah seizin Allah. Tanpa izin Allah kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita mungkin bisa pegang lihat kayak gitu, itu pasti izin Allah. Pada saat kita mohon, ternyata diizinkan. Itu bisa temuin. Nah, selanjutnya dia mengatakan, ternyata dia juga memberikan suatu petuah ya katakan, yaitu tadi seperti moto rupanya. Moto di depannya ada namanya moto, itu intinya adalah wong urip harus cinta kepada sesama seperti mencintai diri kita. Ternyata itu tidak jauh dari moto dari perguruan yang saya kembangkan, yaitu PPS Budiasi. Cuman kalimatnya berbeda, kita pakai bahasa Sanskerta, yaitu memayu hayuning pening lir hamarsudaya hanggo. Artinya itu ada cinta bersama seperti mencintai diri kita. Ya, itu yang saya terima dari tadi. Dia dengan senang hati muncul 3 orang, saya bisa jelaskan, dan datanya dia menjelaskan semua. Ya, itu. Terima kasih.